Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KUKM, apa kabar? Keuangan sehat ya? Harus sehat hari ini di saat kondisi yang tidak menentu, apalagi di dunia bisnis dan pelaku usaha UMKM, terutama di Jawa Timur. Aku Tika Sulistya, hari ini memandu lagi di Sinaubar, Sinau Bareng Sering-Sering di podcastnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini yang dibahas agak berat ya, ini kelas berat semua loh di sebelah ada saya mau kenalin, ada saya panggilnya Kak aja ya, Kak Yulisa Rebecca. Ini udah cantik. Tadi kaget waktu pertama ketemu ya, udah cantik, pinter, dia seneng angka lagi ya. Ini perempuan, ini suka angka loh sama KUKM. Yulisa Rebecca, founder dan CEO Sinergisme Financial Consultant dari Jakarta. Boleh kasih tangan? Terima kasih. Penonton bayaran. Baik, yang berikutnya ada Kak Maulana Istiqlal Rahim, atau kita semua panggilnya adalah Kak Kemal. Kemal ini adalah Business Development Muka Regional, software akuntansi nomor 1 untuk bantu kembangkan bisnismu tanpa batas. Ya, hari ini tuh nggak tahu ya, dari pagi tuh energinya luar biasa ya. Kita habis workshop, sobat KUKM. Ada yang kalau lagi ada yang nonton ini terus tadi habis ikut workshopnya laporan keuangan, boleh ya nanti komen di bawah-bawah kalau mau masih ada pertanyaan yang tadi nggak sempat ngobrol sama Kak Rebecca dan juga Kemal dari Mekari Jurnal, boleh nanti di komen. Oke, yang mau kita bahas yang belum sempat datang ke workshop kita karena tempatnya terbatas, hari ini sama dengan workshop yang udah kita lakukan tadi. Cegah masalah krusial UMKM dengan laporan keuangan. Nah, kalau yang ini udah ditekan ya, ya nggak tuh, coba dicek lagi ya. Nonton ini sambil dicek tuh laporan keuangannya udah benar atau belum. Hari ini udah keren-keren. Contohnya aja tadi peserta workshop tuh, mereka udah paham soal digital, udah nggak coret-coret buku lagi kayak dulu, udah paham kebutuhan domestik dan kebutuhan untuk bisnis dan usahanya ini harus disendirikan. Udah pinter-pinter loh ternyata, saya juga kaget tadi ya. Jadi berarti edukasi dan upscaling dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu jalan. Boleh kasih tepuk tangan dulu di stop. Baik, oke, kita langsung aja juga masalah krusial UMKM dengan laporan keuangan. Yang pertama sama sinergisme, karena sinergisme ini financial consultant ini solusi untuk solusi dan informasi keuangan satu atap. Kalau satu atap ini saya jadinya sama saya, satu atap itu UMKM Indonesia. Bentar, jangan diputus-putus ngomongnya. Solusi dan informasi keuangan satu atap untuk UMKM Indonesia, bukan satu atap Indonesia. Oke, satu atap udah kelasnya sayangnya. Oke, baik. Laporan keuangan ini penting loh untuk UMKM. Ya, penting sekali. Selain untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan usaha atau UMKM kalian sudah nyampe mana, kemudian kemarin kita juga sudah bahas diperbaiki, ditertibin, disiplin lagi laporan keuangannya, karena sekarang kalau mau dapat akses permodalan yang pertama dilihat bukan produknya. Kalau ngurus legalitas yang dibutuhkan memang produknya dilihat dulu, tapi kalau yang diurusi adalah minta akses permodalan, itu nomor 1 dilihatnya, coba bisa lihat laporan keuangannya udah benar atau belum, udah sehat atau belum. Nah, dari sana akan dipertimbangkan usahanya kalian bagaimana. Yang terakhir adalah untuk mengantisipasi masalah-masalah krusial. Nah, ini yang mau kita bicarakan sama Kak Rebecca. Oke, Kak Rebecca, ini kalau terkait UMKM, ya, masalah-masalah laporan keuangan yang harus diketahui sama UMKM itu apa aja sih? Sekompleks bisnis besar kah? Atau sebenarnya simple kok kalau untuk UMKM? Oke, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau ditanya permasalahan keuangan UMKM itu apa aja sih? Nah, yang sering ditemukan ini ada 3. Ya, yang pertama itu pelaku UMKM itu sering tidak melakukan pencatatan transaksi, ya, baik itu karena males atau mungkin sibuk ya, terus jadinya lupa. Nah, makanya kita harus meluangkan waktu nih ya untuk disiplin melakukan pencatatan transaksi keuangan, karena kita punya kemampuan ingatan yang terbatas ya, jadi mau nggak mau harus melakukan pencatatan supaya nggak lupa. Yang kedua,
Nah, yang kedua ini juga sering terjadi atau ditemukan di UMKM, kita sering mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Nah, makanya lebih baik kalau kita pisahkan, misalnya dengan membuat rekening yang terpisah gitu ya, supaya nggak kecampur antara keuangan pribadi atau keuangan keluarga dengan keuangan bisnis. Terus yang ketiga itu kita sering tidak melakukan evaluasi. Jadi kalau misalnya sudah menjalankan bisnis, harus melakukan evaluasi juga. Betul. Ya, seberapa baik kita sudah mengelola keuangan, supaya kita tahu juga kondisi keuangan kita, mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan. Nah, makanya harus melakukan evaluasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, aduh, udah mulai kesindir ya. Di awal udah mulai kesindir ya, duitnya kecampur sama yang namanya masalah-masalah domestik. Tadi juga para peserta workshop tadi juga ada yang menanyakan. Nah, itu kayak kasus atau kondisi yang dialami banyak pelaku UMKM hari ini. Masih ada yang belum melakukan itu, belum tertib, belum rapi, terus masih suka kecampur-campur. Tadi juga ada yang minta tips bagaimana caranya memisahkan, karena nggak bisa ditahan-tahan apalagi kalau satu rekening. Ya kan? Duitnya masuk ke sana semua, terus dipikirnya duitnya banyak aja. Itu duit modal usahanya dipakai gitu kan ya. Baik. Nah, selain itu apa yang penting untuk diketahui kalau misalnya UMKM ini baru pertama memulai merapikan laporan keuangannya? Oke, yang perlu diperhatikan pastinya kita harus menyimpan ya semua bukti transaksi, baik itu dokumen fisik atau mungkin dalam bentuk soft copy ya, karena kalau kita tidak menyimpan, kita juga tidak bisa melakukan pencatatan, karena kan perlu bukti transaksi ya, perlu ada dokumentasinya gitu. Jadi bermula dari situ dulu. Setiap ada transaksi jangan lupa disimpan. Okay. Ya. Setelah itu harus meluangkan waktu ya untuk melakukan pencatatan secara rutin atau berkala. Nggak mesti setiap hari. Kalau mungkin sobat KUKM nih sibuk gitu ya, mungkin setidaknya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali melakukan pencatatan atau pembukuan gitu. Itu aja sih yang perlu dipersiapkan ya, simple dan sederhana aja untuk sobat KUKM yang baru mulai usaha. Oke, baik. Nah, semuanya harus dirapiin, harus mulai disiplin. Perintilan kalau dapat suruh nota-nota. Kadang-kadang kalau kita belanja untuk bahan-bahan material produknya itu juga harus disimpan, jangan lupa. Seperti yang dibilang Kak Rika tadi, itu otak kita itu terbatas ya, memorinya terbatas. Jadi kalau alangkah baiknya semuanya diminta, dicatat. Terus kalau beli misalnya di pasar pun ya nggak apa-apa, asal ingat loh ya untuk dicatat. Sekarang kan udah pegang HP di mana-mana ya, harusnya udah di note aja, nggak apa-apa. Atau di WhatsApp itu sekarang sudah bisa kita pin gitu yang ya, jadi ada note-nya supaya nanti nggak lupa ketika pulang ke rumah tadi belanja apa saja. Perintilan-perintilannya transportasi dicatat di semua. Katanya gitu ya, harus rapi pencatatannya. Oke, nah ngomong pencatatan, ini pertama kali yang harus dimasukkan itu yang dicatatin itu apakah semuanya satu-satu atau ada yang harus dikelompok-kelompokkan, boleh dikasih edukasinya ke sobat KUKM yang ada di rumah. Oke, yang harus dicatat pastinya setiap aliran uang ya baik itu uang masuk atau uang keluar harus kita catat gitu. Makanya di dalam akuntansi atau setiap pembukuan itu ada istilah debit dan kredit. Nah, itu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang atau kas kita. Gitu. Itu aja sih. Simple ya, sebenarnya belum terlalu rumit untuk dipahami karena mungkin kalau kita ngomong UMKM mungkin omsetnya juga mungkin belum terlalu besar, jadi masih yang simple-simple. Tapi belajarnya harus mulai dari sekarang, sobat KUKM. Siapa tahu produksinya atau usahanya jadi growth ya, jadi tumbuh besar kita nggak tahu. Nah, nanti ketika tumbuh besar jangan kebingungan lagi untuk membuat yang namanya laporan keuangan, karena itu penting. Tadi beberapa peserta juga udah ada gimana ya laporan keuangan terkait sama pajak. Nah, itu masih hidup di negara dan dunia ya. Nanti akan mengalirnya itu ke perpajakan gitu.
Oke, baik. Nah, selama di sinergisme itu tahun berapa ya, boleh sharing? Oh boleh, jadi sinergisme ini berdiri secara resmi itu di tahun 2020. Jadi memang saya mendirikan sinergisme ini di tengah-tengah pandemi ya, karena peduli ingin membantu teman-teman UMKM yang ada di Indonesia gitu, dan karena saya paham keuangan itu adalah aspek yang sangat krusial dalam setiap bisnis. Jadi kalau kita mau bisnis kita berkembang, kita mau bisnis kita berhasil, kita harus melek terhadap finansial. Oke, sinergisme 2020 pas banget ya. Virus COVID-nya masuk dan itu biar semua ya, termasuk perusahaan-perusahaan gede itu aduh keuangannya itu laporannya pasti tidak karu-karuan ya. Ngeri banget. Oke, tapi ini kita bertahap udah mulai lagi untuk bisa memperbaiki segala hal. Nah, di sinergisme selama di sinergisme KBK ini ketemu sama UMKM seluruh Indonesia. Nah, kalau bahasa Jawanya itu sambatan ya, sambatan. Masalah-masalah apa yang sering KBK jumpai terkait dengan laporan keuangan untuk UMKM? Oke, masalahnya sebenarnya kurang lebih mirip ya sama yang tadi pertanyaan di awal, gitu ya. Pertama itu mereka sering mengeluh keuangannya masih tercampur, ya itu banyak banget gitu. Setiap aku ngajar kelas online atau mengadakan pelatihan, peserta itu banyak banget yang mengeluhkan tentang kecampur nih Kak, gimana ya caranya gitu kan supaya nggak tercampur. Itu tadi buat rekening terpisah atau kita harus rutin ya melakukan pencatatan gitu kalau memang masih kecampur. Terus yang kedua itu mereka nggak paham tentang laporan keuangan ya, jadi nggak paham apa yang harus dicatat, bagaimana mencatat. Mungkin debit dan kredit pun juga banyak yang nggak tahu gitu ya, apa sih debit dan kredit itu. Nah makanya nggak tahu debit dan kredit, jadinya males untuk melakukan pencatatan gitu ya. Terus jadinya nggak buat laporan keuangan deh gitu. Jadi buat sobat KUKM ya, mau nggak mau, suka nggak suka itu harus belajar tentang keuangan bisnis gitu. Benar suka ya. Sebenarnya bukan suka nggak suka, harus suka. Iya. Sangat penting banget untuk pertumbuhan dan betul. Sejauh mana pertumbuhan bisnis sobat KUKM semuanya. Oke, sinergisme ini solusi dan informasi keuangan satu atap untuk UMKM Indonesia. Luar biasa. Mampirnya sekarang lagi di Jawa Timur, ini di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Financial Consultant. Sinergisme boleh dijelasin tadi dari 2020. Nah, sinergisme ini sebenarnya apa dan apa yang bisa masyarakat Indonesia terutama UMKM Indonesia manfaatkan dari sinergisme? Oke, jadi kita sinergisme itu punya visi ya untuk menjadi solusi dan informasi keuangan satu atap untuk UMKM di Indonesia. Nah, berdiri secara resmi memang di tahun 2020 ya, di tengah pandemi, karena kepedulian saya ingin membantu teman-teman UMKM ya dalam mengelola keuangannya supaya bisa naik kelas. Nah, itu dia ya, karena keuangan lagi-lagi sangat penting ya dalam setiap bisnis. Kemudian layanan apa aja sih yang bisa diberikan oleh sinergisme? Nah, salah satu layanan yang kita berikan itu adalah edukasi keuangan bisnis melalui kelas-kelas online. Itu kelas online dan juga pelatihan-pelatihan online ataupun offline. Selain itu kita juga bisa menyediakan kelas private ya, mungkin ada yang ingin belajar sendiri atau berdua sama temennya, terus topiknya mungkin pengen topik yang sesuai dengan kebutuhan, itu bisa request ya kelas private ke sinergisme. Terus mau konsultasi online, misalnya mau nanya-nanya nih tentang masalah keuangannya, nah itu juga bisa nanya ke sinergisme gitu. Lewat online sekarang udah serba zaman sudah semakin canggih ya, jadi bisa konsultasi sama kita dari mana aja lewat online. Gitu. Terus mau misalnya nggak mau repot-repot, nggak mau pusing bikin laporan keuangan, bisa serahkan ke kita juga gitu ya. Kita bisa bantu buat laporan keuangannya, misalnya sampai
misalnya bingung juga ngitung pajak yang harus dibayar, nah terus lapor SPT, nah kita juga bisa bantu gitu. Jadi banyak layanan yang bisa kita berikan gitu. Kalau mau tanya lebih lanjut, nah itu mungkin bisa bisa cek Instagram kita. Cek Instagramnya Sobat KUKM ada ya. @sinergisme, sekarang di follow biar bisa diam-diaman sama kami. Ganti ya. Keliling Indonesia hari ini aja ada di sini. Ini kelar ini belajar lagi, gitu ya. Wah banyak banget layanan yang bisa dimanfaatkan. Saya tertarik sama yang layanan bisa didampingi gitu ya. Jadi sobat-sobat KUKM itu bisa didampingi untuk mengerjakan laporan keuangannya apabila diperlukan. Jadi aku belum punya tim dan aku nggak bisa Mbak bikin sendiri. Boleh nanti dibantu sama KPK dan tim. Ya, boleh nanti di follow dulu @sinergisme. Oke. Nah, kalau nggak mau ribet lagi sekarang, nggak usah nyata-nyata. Itu sekarang udah digital, jangan sampai UMKM di Jawa Timur tuh ketinggalan ya. Udah naik kelas semua, jangan sampai masih orang-orang buku gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nanti disalinnya ke digital supaya nggak hilang. Nanti habis itu di buku terus disimpan di dompetnya, terus katut sampai banyak bingung contohnya mana udah gitu hilang entah berantak. Terus nota-nota itu yang dikumpulin belum sempat dicatetin udah iya. Yang lebih ngumpulin struk-struk di dompet. Cewek itu mulai dirapiin loh ya, tapi dicatat. Nah, dicatatnya di mana biar nggak hilang? Ini dia. Ada yang namanya Mekari Jurnal. Wah, ini Sinergisme sama Mekari Jurnal itu tidak terpisahkan ya. Nanti saya kasih rahasianya kenapa mereka berdua nggak bisa dipisahkan. Baik, Mekari Jurnal ada Kak Kemal, Maulana Istiqlal Rahim, atau Kak Kemal, Bisnis Development Mekari Jurnal. Ini software akuntansi nomor 1. Nah, digital, kalau kita udah ngomongnya software ya pasti digital sobat KUKM ya, untuk bantu kembangkan bisnismu tanpa batas di Mekari Jurnal. Nah, jadi apa yang diobrolin kita tadi sama KPK itu semuanya inputnya dimasukin semua di jurnal supaya lebih memudahkan. Betul. Gitu ya. Boleh Pak Kemal di-sharing ke sobat KUKM yang ada di Jawa Timur Mekari Jurnal ini apa? Oke, jadi kalau yang tadi Kak BK udah jelasin, mungkin kalau sinergisme itu lebih ke arah human-nya ya. Jadi mungkin untuk konsultannya atau untuk analisa datanya dan lain-lain. Nah, untuk pembukuan itu sebenarnya banyak pilihannya. Kita bisa manual. Mungkin yang kalau zaman dulu kita pakai buku jurnal gitu ya. Terus berkembang mungkin pakai Excel. Ada juga yang paling baru atau yang paling modern kita bisa pakai software yaitu jurnal. Nah, kalau software jurnal ini dia lebih mudah lagi. Karena dari transaksi yang udah kita catatkan, itu dia langsung membuatkan laporan keuangan. Jadi mulai dari neraca, laba rugi. Kalau mungkin tadi KBK sempat nginfoin juga untuk debit kredit gitu ya. Itu dari transaksi di jurnal dia udah otomatis. Nah, nanti perannya kita dalam melihat laporan keuangan itu ya diperlukan kembali lagi ke KBK atau ke konsultannya kita. Untuk menganalisa dari laporan keuangannya kita itu posisinya kita sedang menguntung atau kita sedang merugi sih dari yang sudah kita lakukan dari transaksi-transaksi jual ataupun belinya kita ini kayak gitu sih. Oke. Fiturnya boleh dicari di dalamnya ketika kita join sama Mekari Jurnal. Ini di dalamnya apa saja yang bisa dimanfaatkan dari fiturnya? Siap. Jadi kalau misalnya untuk di Mekari Jurnal memang kita spesialisnya itu untuk accounting, untuk akuntansi. Tapi kan sebenarnya kalau kita tarik ke zaman sekarang kebutuhan company itu kan ada yang kebutuhan stok, inventory, terus mungkin menghitung aset dan lain-lain. Nah, untuk di jurnal kita sudah sediakan semua. Untuk modul akuntansinya ada, modul inventory untuk ngecek stok, sisa stok kita berapa, modul untuk menghitung depresiasi aset. Jadi penyusutan nilai-nilai aset operasionalnya kita dan lain-lain. Either sampai ke e-wallet, jadi kita mengirimkan link invoice gitu ya, yang customer kita bisa bayarkan di link tersebut dan nanti langsung paymentnya masuk, ada laporannya ke kita. Mungkin ya biasanya kalau kita belanja online ada nomor virtual account. Nah, itu di Mekari Jurnal kita bisa sediakan link invoice yang ada VA-nya. Jadi ini bisa meningkatkan value dari produknya sobat KUKM ya. Betul. Akan lebih keren ketika produknya kemudian semuanya digital gitu loh Pak, biar dia yang beli ya. Udah sepantas ini harganya naik gitu ya. Udah kelas, udah ke digital semuanya gitu.
Oke, tadi berarti semua yang laporan-laporan yang dimiliki oleh sobat KUKM ini di awal berarti kalau mau pakai Mekar Jurnal itu harus input satu-satu ya. Betul. Berarti kalau effort di depan yang mereka harus input satu-satu dulu gitu. Kalau untuk diinputkan apakah harus diinputkan dari awal? Enggak. Biasanya kita kalau di akuntansi kita ngomongnya saldo neraca awal. Mereka mau per kapan? Let's say tutup bukunya tahun 2022 mau diinputkan transaksi dari 2023 itu bisa. Jadi melihat saldonya dulu per awalnya mau kapan sih. Oke, baik. Nah, sobat ini tinggal nanti dihubungi saja Mekar Jurnal dan nanti kalau mau didampingi akan didampingi sama tim Mekar Jurnal karena ada beberapa tim yang di Jawa Timur ya. Untuk yang di Jawa Timur ada sendiri, jadi nanti nggak usah khawatir ketika saya mau pakai Mekar Jurnal nanti saya bingung gimana ya, ngapain gitu. Apalagi dia anak-anak yang tenang, nanti didampingi. Mau didampingi sekalian sama sinergisme juga boleh gitu ya. Baik. Nah, ini selama ini Mekar Jurnal mendampingi UMKM terutama yang ada di Jawa Timur gitu. Permasalahan apa sih terkait dengan jurnal ini yang banyak dikonsulkan atau didiskusikan dengan Mekar Jurnal sendiri? Oke, kalau perihal masalah keuangan itu sebenarnya hampir semuanya jika mencari software pasti permasalahannya adalah keuangannya belum rapi, pembukuannya pasti belum rapi, ada transaksi-transaksi yang terlewat. Tapi yang paling banyak yang mencari software adalah ketika mereka telat apa? Mendekati lapor pajak. Nah, kalau kita bicara sobat KUKM kan udah identik nih dengan PPh final gitu ya untuk bayar pajak tahunan. Nah, mereka bingung, transaksinya udah pembukuannya kacau, ngitung pajaknya bingung. Nah, akhirnya mencoba cari software ya. Kalau dari sisi kami, selama rekapannya ada, kita tinggal merekap datanya, itu bisa. Kita bisa bantu hitungkan pajaknya. Berapa nominal pajak yang harusnya mereka bayarkan. Tapi kembali lagi, kalau data dari perusahaan atau company-nya masing-masing yang nggak lengkap atau rekapannya nggak ada, ya itu yang kita nggak bisa bantu karena kita bukan Cenayang. Betul sekali. Setuju. Di sini Anda, ya kan? Nah, itu bisa dibantu sama teman-teman sinergisme dan Mekar Jurnal. Pernah nggak sih berdua sinergisme dan Mekar ini menghadapi UMKM yang tadi Mas Kemal bilang? Kan orang kita gitu ya biasanya kalau ya ini seperti kita ini di Pronojoyo jadi kalau acara besok pagi itu malam kan mulai untuk membangun candi. Kira-kira seperti itu. Nah, pernah nggak sih menghadapi UMKM yang udah tinggal final gitu ya pelaporannya terus menghubungi Mekar Jurnal dan menghubungi sinergisme? Boleh diceritain? Sinergisme dulu. Oke, kalau dari klien sinergisme itu ada ketika mau lapor SPT tahun 2022 itu kan deadline-nya atau batas jatuh temponya itu kan tanggal 30 April untuk yang punya usaha ya. Nah, 30 April. Jadi kemarin itu ada beberapa yang minta bantuan sinergisme gitu karena selama ini bingung ya gimana sih cara hitung pajak terus lapor SPT ya, mereka tuh bingung untuk isi SPT-nya tuh gimana sih. Nah, itu ada kemarin yang menghubungi sinergisme gitu ya, jadi kita bantu yang mepet-mepet atau agak-agak mendadak ya mendekati deadline itu juga ada sih. Kalian seperti itu. Untungnya KBK suka lihat angka. Tidak suka lihat angka terus kena kasus begitu. Itu nggak kebayang ya sama-sama itu stresnya biar semua. Nah, kalau Kemal sendiri pernah ketemu sama Mas aku tolongan kok. Iya kan biasanya gitu. Mas Kemal bu apa caranya? Jadi kalau di jurnal itu, kalau dari tim jurnal ya, kita kalau menjelaskan jurnal kita pasti bakalan berangkat dari masalah. Kita tanya dulu, kenapa kok mereka tanya? Ya kebanyakan memang rata-rata masalah pajak. Apalagi gini, banyak UMKM yang mereka itu, contoh aja mungkin all shop. Mereka ngerasanya
mereka nggak akan kena surat cinta nih. Nah, tapi sedangkan yang berkembang adalah surat cinta itu bisa datang ke siapa aja. Nah, ketika itu datang di jurnal itu sering banget. Jadi mereka udah telat, bahkan mereka juga lupa berapa invoice yang sudah keluar, nominalnya berapa, pendapatannya mereka cuma ngertinya adalah uang kas per sekarang atau saldo kas dan bank per sekarang. Nah, mereka keluh kesah kayak gitu ya. Sebenarnya kembali lagi, kalau di jurnal kita cuma alatnya. Nah, tapi untuk disarankan dari kami adalah ya kita sarankan penggunaan human atau konsultannya itu tadi. Kira-kira enaknya seperti apa? Apakah ada cut off dan lain-lainnya? Jadi ya itu tadi sih, sebenarnya fungsinya jurnal itu sangat mempermudah sinergisme. Untuk melakukan analisa, untuk melakukan pelaporan. Karena kalau misalnya kita bayangin aja lah, kita bisnis owner gitu ya, kita udah ngurusin pembukuannya sendiri, kita nyatet sendiri, yang terakhir kita harus jadi konsultan untuk diri kita sendiri. Itu loadnya udah nggak bisa kita mikirin perkembangan bisnis. Jadi kayak gitu sih. Makanya tetap butuh dua belah pihak itu tadi, alat dan orangnya sih. Betul, bagaimanapun hari ini walaupun sudah digital itu kan ya teknologi aja, tapi pendampingan dari sinergisme itu tetap dibutuhkan, apalagi kalau yang ingin cantik ya kan. Terus pelaku usahanya kan ada di depan saya Oke, baik, Kak BK, ini kalau misalnya ada yang mau kolaborasi dan kerjasama dengan sinergisme, ini bagaimana dan harus kemana? Oke, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang layanan sinergisme atau mau kolaborasi dengan sinergisme, itu boleh banget, bisa klik link yang ada di profile Instagram kita. Ya, makanya follow aja Instagram kita di @sinergisme ya. Yuk follow sekarang. Baik, oke, follow terus boleh ya, boleh. Langsung kasih respon sama timnya sinergisme. Timnya ada banyak yang bisa dampingin sobat KUKM Jawa Timur. Nah, ini yang dengerin ini pasti waduh punya masalah kan, bisa DM aja, monggo silakan. Mau curhat juga boleh. Tadi yang nggak sempat curhat sama Kak BK juga boleh. Langsung ya Instagramnya, jangan DM ke bawah sini nanti gitu, nggak dijawabnya. Kalau mau komen, mau kita workshop apa lagi boleh. Tapi kalau mau tanya pribadi sama sinergisme langsung DM aja. Nah, kalau Pekari sendiri, Pekari Jurnal ini kemana dan bagaimana kalau ada yang mau kolaborasi dan kerjasama? Oke, mungkin nanti akan nitip link, di deskripsi video di bawah. Mungkin itu bisa diklik aja. Nanti dari link itu akan ada tim Pekari Jurnal. Kalau di Jawa Timur akan disesuaikan, di Jawa Timur mengikuti area sih sebenarnya link di bawah ini. Nah, itu nanti langsung dihubungi dari tim kita. Nanti mungkin sesi pertama yang dilakukan tim kita adalah private demo. Nah, jadi biar lebih enak, kita akan demokan penggunaan jurnal di scoop atau di case bisnisnya mereka. Nah, biar kita tunjukkan perannya jurnal itu sampai sejauh apa. Benar, karena kalau ngomongin aja mereka bingung ya. Betul. Gambarannya seperti apa, tampilan interface-nya kayak apa gitu ya di jurnalnya. Betul. Nanti kita lakukan private demo, jadi kita akan tanyakan dulu case-case-nya mereka dan kita terapkan di jurnal. Gambarannya seperti apa. Baru di sana mereka bisa melihat sih, oh fungsinya sampai sejauh ini ternyata. Oke, bisa juga DM ke langsung aja kalau jurnal.id. Jurnal official? Jurnal official. Jurnal official, jurnal official. Ini bukan jurnal ya. Base kantornya ada di Jakarta nih, kedua orang ini. Mereka se-Indonesia yang dilayani. Nah, ini luar biasa bisa mampir ke sini. Baik, terima kasih. Ada message yang mau disampaikan supaya sobat KUKM ini lebih ayolah bikin laporan keuangan gitu ya, sinergisme mulai, silakan. Oke, kalau dari saya mungkin buat sobat KUKM dimanapun berada saat ini, pesan saya cuma satu. Kalau kita ingin usaha kita berkembang, kita juga harus ikut berkembang. Ya, berarti kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi upgrade skill kita, gitu. Dan lebih melek terhadap finansial supaya kita bisa mengolah keuangan bisnis kita dengan lebih baik lagi. Itu aja, terima kasih. Ya. Langsung oleh jurnal nih yang mau disampaikan sama. Kalau dari jurnal sih sebenarnya bukan perkara digitalisasi mau atau enggak, tapi lebih ke arah kita mau mudah atau enggak dalam mengurusi pembukuannya kita.
karena pastinya kita sebagai business owner pengennya adalah untuk perkembangan bisnisnya kita, bukan untuk ngurusin yang stuck di sini kayak gitu sih. Baik, luar biasa. Boleh kasih keterangannya dari jurnal dan juga sinergisme. Jadi kalau sobat KUKM mau lebih berkembang lagi dan lebih upscale, masalah hari ini jangan diselesaikan sama solusi yang kemarin. Solusinya itu ada di Sinergisme Financial Consultant dari PT Sinergisme untuk Indonesia, solusi dan informasi keuangan satu atap untuk UMKM Indonesia, dan juga ada Mekari Journal Business Development. Mekari Journal ini ada software akuntansi nomor 1 untuk bantu kembangkan bisnismu tanpa batas. Oke, durasinya terbatas nobar ini. Cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi boleh ya manajernya mampir lagi loh di sini. Kita ngobrolin Sinobar dengan tema yang berbeda tentu saja. Oke, sobat KUKM boleh di follow juga di Skop UKM Jatim untuk tahu ada kegiatan-kegiatan apa dan juga fasilitasi apa saja yang diberikan sama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau mau tahu katalog produk semua UMKM Jawa Timur ini ada di Beranda Jatim _ di follow juga, jangan lupa. Nah, kalau pelatihan-pelatihan dan workshop kita ada di Instagram Klinik KUKM Jatim dan juga di sini di KUKM Space Jatim. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Kemal. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Yang ada di rumah. Saya nggak punya pantun ya karena sudah cakap-cakap semua.